Bagaimana pelaksanaan sholat Id di tengah pandemi ini? Kita akan pantau di Surabaya, Jawa Timur dan juga di Sukabumi, Jawa Barat, serta di Jakarta. Di Surabaya ada jurnalis Alfian Rahman di Masjid Agung Al-Akbar, di Sukabumi bersama Nenden Muslihat di Masjid Agung Kota Sukabumi, dan juga ada Tifal Solesa di Balai Kota DKI Jakarta. Kita ke Alfian terlebih dahulu. Alfian, bagaimana protokol kesehatan di sana? Ya, Stefani dan juga saudara, protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya ini memang sangat ketat, saudara. Terbukti dari pantauan kami dari pukul 5 pagi tadi, waktu di sebagian barat, ini masyarakat Surabaya yang telah memiliki kartu identitas untuk dapat masuk ke area masjid ini mengantri sejak pukul 5, di mana melalui tahapan screening suhu tubuh yang pertama, terus nanti panitia juga menyediakan tempat cuci tangan ataupun diwajibkan untuk membawa hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan. Selain itu juga untuk alas kaki ini dibawa masuk ke masjid agar nanti pas selesai sholat tidak terjadi kerumunan saat keluar dari masjid sendiri. Memang untuk pelaksanaan sholat sudah selesai lebih dari 40 menit yang lalu karena panitia menggelar sholat Idul Adha lebih cepat, yaitu sekitar pukul 6 lebih 5 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pun sama halnya untuk memasuki dalam masjid sendiri, dari 40 pintu yang ada, panitia hanya membuka 20 pintu yang dijaga ketat oleh petugas sendiri. Setelah memasuki area masjid sendiri, warga Surabaya atau jemaah yang telah memiliki kartu identitas diatur dengan saf yang jaraknya 2,5 meter baik dari sisi kanan, depan, dan belakang. Selain itu, saudara, selain sholat Idul Adha, ini panitia juga menggelar pemotongan hewan kurban, namun mekanisme pembagiannya nanti diantar langsung ke rumah setiap warga yang mendapatkan, karena datanya ini sudah direkap dari RW atau RT di sekitaran masjid. Seperti itu, Stefani. Berarti bagaimana nanti mekanismenya ketika proses pelaksanaan kurban di sana agar tidak terjadi kerumunan di sana? Mekanismenya seperti yang saya jabarkan tadi, Stefani, ini sebelumnya jauh-jauh hari panitia telah memberi himbauan kepada pengurus RT RW di kelurahan sekitar area Masjid Al-Akbar Surabaya untuk mendata warganya siapa saja yang berhak untuk menerima daging hewan kurban. Setelah data itu terkumpul, nanti perwakilan dari kelurahan akan mendatangi panitia pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk mengambil porsi atau bagian daging kurban sesuai dengan data yang telah disampaikan sebelumnya, dan nanti pihak dari kelurahan sendirilah yang akan membagikan secara merata sesuai dengan yang berhak mendapatkannya di masing-masing RT atau RW setempat. Seperti itu, Stefani. Warga dilarang untuk datang atau hanya diimbau untuk tidak datang? Lebih tepatnya warga dilarang untuk datang karena memang tidak ada pembagian daging kurban langsung di area masjid, dan diberikan sepenuhnya kepada perwakilan RT RW untuk dibagikan secara merata sesuai dengan data yang sudah direkapitulasi sebelumnya. Baik, dari Alfian Surabaya kita bergeser ke Sukabumi, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Nenden Muslihat dari sana. Nenden, kalau di Surabaya sendiri sholat Idul Adha sudah selesai dan terpantau protokol kesehatan diperketat. Bagaimana dengan di Sukabumi? Ya baik, terima kasih. Memang untuk saat ini sholat Idul Adha sudah selesai dilaksanakan, baru saja selesai, dan biasanya setelah selesai akan ada pelaksanaan salam-salaman, namun untuk saat ini para jemaah dilangsungkan pulang. Selain itu juga untuk protokol kesehatan ini cukup diperketat, tepat di pagi hari tadi. Sebelum memasuki area Masjid Agung, para jemaah diperuntukkan untuk cuci tangan, kemudian juga pengecekan suhu, serta adanya pemberian cairan hand sanitizer, seperti itu. Bagaimana ketatan dari masyarakat sendiri, Nandan? Apakah sudah membawa alat ibadah sendiri yang Anda pantau? Ya, memang himbauan sebelumnya para jemaah dihimbau untuk membawa peralatan ibadah sendiri, dan untuk para jemaah juga di sini menggunakan masker. Selain itu juga adanya pembatasan sak per jemaah itu ada 1 meter. Seperti itu. Bagaimana dengan mekanisme untuk pelaksanaan kurban di sana? Apakah juga memperketat protokol kesehatan? Biasanya setiap tahun selalu dilaksanakan, dipusatkan di Masjid Agung Kota Sukabumi, dan juga masyarakat berbondong-bondong untuk hadir ke Masjid Agung Kota Sukabumi. Namun untuk tahun ini pelaksanaan hewan kurban pemotongannya sudah dipusatkan di 7 kecamatan dan dilakukan secara door to door. Jadi tidak dilakukan dengan pemberian kupon, namun akan ada petugas yang langsung mengantarkan ke rumahnya masing-masing.
Berarti yang Anda pantau saat ini di sana sudah tidak ada masyarakat yang berkerumun usai menjalankan ibadah sholat Idul Adha? Betul sekali, masyarakat langsung bubar setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan tidak ada berkerumunan seperti itu. Baik, terima kasih Nenden. Kita bergeser ke Jakarta, Saudara. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa, kita pantau. Tifal, bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha pagi ini di Balai Kota DKI Jakarta? Apakah Gubernur DKI Jakarta juga turut hadir? Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan bersama dengan keluarga besarnya, dalam hal ini istri dan juga dua putranya, sudah tiba di Masjid Fathahillah Balai Kota DKI jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sekarang kegiatan ibadah sholat Id tengah berlangsung yang dipimpin langsung oleh Imam Ustadz Munawir Haris, dan nanti selepas ibadah sholat Idul Fitri ini akan dilanjutkan dengan khotbah Idul Fitri yang nanti akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Didin Hafidudin dengan tema semangat berkurban, semangat memberi dan berbagi. Berkenaan dengan pelaksanaan ibadah sholat Id hari ini tidak dibuka untuk umum. Kegiatan sholat Id hari ini hanya diperuntukkan bagi pejabat di lingkungan Pemprov DKI beserta dengan keluarga. Itu pun juga dibatasi dengan kuota yang ditentukan oleh pengurus masjid. Sebelum pandemi jumlah jemaah sholat Id bisa mencapai lebih dari 1.000 orang. Tapi mengingat pandemi masih muncul sampai dengan saat ini sehingga pembatasan perlu dilakukan, maka total jamaah maksimal yang bisa ditampung untuk sholat Id di Balai Kota ini hanya sebanyak 500 orang. Tadi kami juga melihat kedatangan dari sejumlah pejabat lain, termasuk dalam hal ini Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria dan juga Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saifullah Stefani. Ya, Tifal, bisa Anda rincikan kembali bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di sana? Menjaga jarak, kemudian membawa alat ibadah sendiri, misalnya. Iya. Berkenaan dengan alur, bagi siapapun yang kemudian melakukan kegiatan ibadah sholat Idul Fitri di Balai Kota, mereka hanya diperkenankan untuk mengakses satu pintu masuk yang persis berada di gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta. Di sana mereka akan dilakukan cek suhu tubuh, kemudian memastikan bahwa perlengkapan sudah dibawa seluruhnya, seluruh alat ibadah, entah itu sejadah ataupun juga mukena bagi jemaah perempuan itu dibawa pribadi begitu. Lalu juga seluruh jemaah yang akan melakukan ibadah hari ini mengenakan masker, tidak diperkenankan untuk melepas masker selama melakukan aktivitas di kawasan Balai Kota, termasuk sampai nantinya mendengar khotbah Idul Adha yang saat ini tengah berlangsung. Kemudian jaga jarak ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pengurus masjid, tidak ada ibarat kata penumpukan begitu yang dipastikan berlangsung selama proses ibadah sholat Idul Adha di Masjid Fathahillah Balai Kota ini, Stefani. Baik, terima kasih rekan Tifal Solesa melaporkan dari Jakarta. Sebelumnya ada Nenden melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat, dan juga ada rekan Alfian dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.